Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh minaz zulumati ilan nur tsumma istawa 'alal 'arsh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fausikum ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, pakailah pakaian yang bagus-bagus ketika kamu masuk masjid. Wa kulu wasrabu, makan dan minumlah kamu. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musyrifin, sesungguhnya Tuhanmu itu tidak menyukai orang yang berlebihan. Wa qala aidan innal mumazzirina kanu ikhwanas sayatin, sesungguhnya orang-orang yang berlaku mubazir, menghambur-hamburkan hartanya itu, kanu ikhwanas sayatin, itu adalah saudara setan. Wa kana syaitan, sesungguhnya setan ini lirabbihi kafura, sungguhnya syaitan itu kepada Tuhannya mereka itu ingkar. Quran surah Al-Isra ayat 27. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan mengucapkan kembali alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dengan izin Allah kita dapat hadir di masjid yang penuh barokah ini, bertafakur sejenak, melegakan otot, melegakan pikiran, berubudiyah kepada Allah, melaksanakan sholat Jumat yang dipatukan. Mari saudaraku, orang tuaku, kita bermunajat kepada Allah agar dijadikan oleh Allah apa yang sedang kita lakukan ini, yakni ibadah Jumat ini, dijadikan oleh Allah sebagai motivasi pada diri kita dalam meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Kemudian marilah kita berharap semoga iman dan takwa itu direalisasikan oleh Allah pada setiap aspek kehidupan yang kita miliki. Semoga kita yang hadir di masjid yang penuh barokah ini dijadikan oleh Allah manusia yang intisarul awamir, manusia yang senantiasa menjalankan perintah Allah, wajibinabun nawahi, manusia yang senantiasa takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, judul khutbah kita hari ini singkat, yaitu sifat konsumtif. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semakin lajunya teknologi, semakin canggihnya alat, semakin berputarnya roda ekonomi. Dulu ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus langsung bertatap muka dengan pedagang. Artinya apa? Ingin makan kue, misal, kita mesti pergi ke warung. Ingin yang lainnya, kita mesti pergi ke swalayan. Ingin lebih berbelanja, kita mesti pergi ke pasar. Itu ketika keadaan kita dalam kondusif yang baik. Mana bahasa sekarang aja, moodnya baik. Dan ketika kita dalam keadaan yang kurang baik, moodnya tidak ada, mungkin tidak kita berbelanja? Itu kan tidak mungkin. Karena apa?
karena dia harus langsung bertatap muka. Hari ini kaum muslimin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semakin canggihnya alat, semakin mudah kita untuk berbelanja. Maka dari itu pengurus PMD Kota Dumai mewanti-wanti untuk umat Islam. Ini tugasmu Panti. Apakah melarang bagi para umat ini untuk berbelanja? Tidak. Tapi utamakan kebutuhan dan keinginan. Maknanya apa? Jangan boros. Kalau tak butuh, cuma ingin, jangan belanja. Oh, saya banyak duit, saya orang kaya. Contohnya baginda Rasul. Baginda Rasul itu orang kaya. Coba, mana bukti Rasul itu kaya? Dari umur 17 tahun sampai umur 25 tahun dia sebagai seorang pedagang. Dutanya Siti Khadijah. Coba, umur 24 tahun dalam catatan tinta emas sejarah, Rasul itu sudah menguasai 8 negara dalam dunia bisnis. Coba kita kaji dengan otak yang jernih. Kaya. Coba, ini tak pernah diungkapkan oleh sejarah. Kalau kita umur 24 tahun masih kuliah, belum kaya. Kaya yang kita miliki apa? Kekayaan orang tua. Tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan. Karena bukan hak kita. Rasul umur 24 tahun sudah jadi orang kaya. Kalau hari ini dia ketua kantin, coba bayangkan, ada tidak ketua kantin hidup seperti saya? Tidak ada. Takkan dipilih oleh anggota kantin. Jangankan hanya jadi ketua kantin, jadi anggota kantin kalau hidup seperti saya tidak dapat. Karena apa? Di dalam kantin itu orang yang bisnis, orang kaya-kaya. Sementara umur 24 tahun Rasul sudah menggenggam dunia bisnis itu. Ini bukti pertama Rasul itu kaya. Bukti yang kedua Rasul itu kaya, dia menikah dengan seorang janda kaya Siti Khadijah. Tak mungkin suaminya miskin, istrinya kaya. Kata masuk akal. Masuk akal nggak? Bini kita kaya, kita miskin, tak mungkin. Dan istri kita datang mau kenapa tak dipanggil ayam beb dan tidak dikasih kekayaannya. Kenapa dia membuat memegang kekayaan itu suaminya? Tuh. Bukti yang ketiga Rasul itu kaya apa? Setiap mendapat harta ghanimah, rampasan perang, Rasul itu ada bagiannya. Sekian persen untuk beliau. Dan bukti yang keempat Rasul itu kaya. Dia hidup di tengah sahabat yang kaya. Siapa? Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Tak mungkinlah sahabat orang yang mulia dibiarkan oleh sahabat yang mulia jadi orang miskin. Kan tak masuk akal. Bukti yang kelima, Rasul itu kaya. Setiap dia memberi mahar kepada istrinya, ada 2 versi. 63 ekor onta, ada yang mengatakan 100 ekor onta. Itu maharnya. Mana kaya Rasul dari kita? Rasul 63 onta, kita kasih mahar kepada ini seperangkat sholat dibayar tunai. Itu tidak. Coba bagaimana kehidupan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di kota Madinah beserta istrinya Aisyah. Rumahnya dalam sejarah berapa besarnya? 5 kali 3 meter. Tingginya berapa? 2,5 meter. Kenapa?
Rasul itu mengutamakan kebutuhan dari keinginan. Ini contoh kita. Dan ketika baginda Rasul hidup di dalam rumah yang 5 kali 3 meter itu, 2,5 meter tingginya itu, Rasul bahagia. Mana bukti Rasul bahagia? Sampai hari ini kita hafal perkataan Rasul. Apa kata Rasul pada rumah yang kecil itu? Baiti jannati, rumahku ini surgaku. Kalau kita jumpa kawan, ajak kawan, rumah memang yang singgah ke bubuk saya. Bubuk kita bilang, rumah macam istana. Coba. Jadi bedanya kita dengan Rasul itu macam siang dengan malam. Maka dari itu kaum muslimin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kiat kita untuk menghindari sifat yang konsumtif ini? Sifat konsumtif itu apa? Berlebih-lebihan ketika berbelanja, berlebih-lebihan ketika membeli barang. Apalagi hobi mancing seperti saya bisa mancing. Nah, itu tak peduli dong. Bongak boleh sama bini lagi. Tak mahal, kita 50.000 punya bang beli. Mana 3.500.000 tuh dapat kali kono ya. Kono bongak bini, kono pelanjur besar. Kok kalau saya tahu, saya pernah punya gitu. Gue sama, dia hobi mancing itu sama. Pada umumnya hampir sama. Itu bapak dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebutuhannya tak akan sampai segitu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul mengatakan, innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata Rasul, Allah menyukai bagimu 3 perkara dan tidak menyukai bagimu 3 perkara. Mana perkara itu? Pertama, fayarda lakum an ta'buduhu, yaitu Allah suka kepadamu ketika kamu menyembahnya. Ini sekarang Allah suka kepada kita. Tetapi Allah kata Rasulullah, wala tusyriku bihi syai'an, dan Allah tidak suka ketika kamu mempersekutukannya. Hal ini hati-hati saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Allah suka kita beribadah kepada-Nya. Artinya menyembah. Jangan kita persekutukan Allah. Persekutuan Allah yang jelasnya itu menduakan beliau itu nyata, tak mungkin kita lakukan sebagai seorang mukmin. Tapi kadang-kadang kita ini sering mempersekutukan Allah dalam bentuk khauf. Apa itu bentuk khauf? Tersembunyi. Mana waktu sholat Allah disembah awalnya, tapi ketika dalam pelaksanaan sholat, penyembahan Allah itu berbagi dengan pekerjaan. Hal ini Allah ingatkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Nanti tengok surat Al-Kahfi ayat 110. Allah ada ingatkan kita aja tak paham. Apa kata Allah? Janganlah engkau persekutukan aku ketika kamu dalam ibadah. Allahu Akbar. Tujuan awalnya betul, aku nyembah Allah. Udah begitu imam nanti baca Al-Fatihah masih nyembah Allah. Ketika imam panjang sikit ayatnya, ada mulai dah pikir itu menerang-merawang, tak kemana, tak konsekuensi. Ini kaum muslimin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Tuh yang pertama. Yang kedua kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an taqtasimu jami'a, dan Allah menginginkan kepadamu kata Rasul yaitu jami'a, bersatu padu, berjamaah. Kemudian yang tak diinginkan oleh Allah itu wala tafarraqu wa yaqrahu lakum qillah, dan yang Allah tak menginginkan kamu itu berpecah belah. Jangan itu berpecah belah diakibatkan hanya perkara sepele.
Jangan pernah mengutamakan suku dan agama. Kadang yang buat kita rusak itu kita lebih mengutamakan suku ketimbang agama. Rusak, pecah belah, mengutamakan ideologi daripada yang lain. Ini. Kemudian kata baginda Rasul yang kedua, wa qala bihablillah wa kasratus su'al wa ida'atil mal. Dan Allah membenci kalian dengan mengatakan sesuatu yang tidak jelas dan tidak semestinya kalian katakan. Dan kata Allah, banyak bertanya-tanya, dan Allah paling benci kepada kalian ketika kalian, kata Rasulullah, itu adil mal, menyia-nyiakan harta yang dititipkan oleh Allah. Dalam konteks apa? Konsumtif atau terlalu berlebihan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah untuk menghindari konsumtif itu, seimbangkan pengeluaran dengan pemasukan. Kemudian yang ketiganya, jangan biasakan diri ini hidup dengan bermewah-mewah. Rasulullah itu kaya, tapi tidak pernah dia bermewah-mewah. Umar bin Khattab itu ketika melihat Rasul bangun dari tidur nangis. Ini hadis dari dalam kitab Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Ketika Umar menangis, Rasul bertanya, kenapa engkau ya Umar menangis? Kenapa saya tak menangis ya Rasulullah? Kisra dan Kaisar Romawi itu mereka hidup dengan mewah ya Rasul, tidur di atas permadani, sementara engkau ya Rasulullah tidur di atas lapi. Kenapa Umar kata atas lapi? Ketika Umar masuk ke rumahnya, Rasul baru sempat memasang bajunya sebelah kanan, sebelah kiri belum terpasang. Umar nampak bekas lapi pada bahu sebelah kiri Rasul. Itulah kata Umar bin Khattab. Sementara engkau tidur di atas lapi tikar, berbantalkan kulit yang kau sama, dan di dalam kulit yang kau sama itu bukanlah ada kapas, tetapi adalah serabut-serabut kurma. Sementara Kaisar dan Romawi itu mereka itu tidur di atas permadani, sedangkan engkau begini ya Rasulullah. Umar menangis. Apa kata Rasulullah? Umar, apakah engkau suka menukar akhiratmu dengan dunia? Kata Umar, tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, biarkan dunia ini untuk mereka, akhirat untuk kita. Ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, prinsip yang dibawakan oleh Rasulullah. Maknanya apa? Beliau itu mendahulukan kebutuhan dari keinginan. Inilah khutbah kita pada saat ini. Semoga berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fausikum ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله ثم أقيموا الصلاة.